Kamu yang hitung, nak. Yang hitung kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat semua ya? Oke, sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan kita baca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli Sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya mohon dicek sampahnya, ada sampah apa tidak di bawah. Sudah rapi semua ya bangkunya, jangan sampai miring lurus. Harus diluruskan dulu ya bangkunya ya. Biar hatinya kita juga ikut lurus. Oke. Kemudian saya absen dulu. Ini siapa ini yang nggak masuk, masih kurang ini ya? Kenapa? Ica. Ica kemana? Pulang kenapa? Izin apa sakit? Sakit. Terus Yuliana Putri ini belum ada ini juga. Mana? Pulang. Pulang kenapa? Pulang ya. Terus siapa lagi ini? Cynthia Dewi mana ini, enggak ada. Sakit. Nadiatul Jannah mana? Kenapa? Oke, sudah ya. Ica, mana Ica ini? Ica. Oh, sudah Ica ya. Ica sudah. Isabel ada? Sudah sembuh? Alhamdulillah ya sudah. Baik, kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan ya. Dan yang ada keperluan semoga dilancarkan urusannya, oke? Baik, oke, untuk pertemuan hari ini sesuai pertemuan kemarin sebelumnya, yaitu sekarang acara kita ini melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi tadi kemarin ya, hari ini kita langsung mempresentasikan yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, sudah saya kasih apa itu namanya PowerPoint ya, tentang apa kemarin? Tektonisme, tentang foto-foto dan keterangan macam-macam tektonisme ya, dan bentuk-bentuknya, yaitu ada epirogenesa dan orogenesa ya. Ada epiro yang positif dan epiro negatif. Oke, dan macam-macamnya, adanya lipatan, retakan ya, patahan ya, ada horse dan graben kan sudah sudah dibahas kemarin. Kemudian kan sudah mengerjakan LKPD-nya. Hari ini kita akan presentasikan. Jadi saya harapkan nanti ketika kelompok yang presentasi ke depan, tolong yang di bangkunya tolong diperhatikan. Nanti karena akan ada sesi tanya jawab. Mungkin ada sanggahan silakan atau tambahan. Paham ya? Jadi pada hari ini kita langsung mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Terkait itu tadi tetap ya, untuk kita hari ini tujuan pembelajarannya untuk apa itu kemarin? Mengidentifikasi
perubahan bentuk muka bumi akibat adanya tenaga tektonisme. Tektonisme masuk ke tenaga dalam apa tenaga dari luar? Dari dalam. Atau namanya apa? Endogen. Baik. Paham ya? Sudah siap kira-kira untuk presentasi? Insyaallah ya. Kemarin dibentuk berapa kelompok? 4 ya. Karena banyaknya nggak masuk, kemarin sakit ya. Hari ini juga belum bisa bergabung, jadi nggak apa-apa. Kondisional saja nanti. Yang Pak kemarin nggak masuk gimana Pak? Gabung yang temennya yang kekurangan kelompoknya ya. Karena memang kemarin banyak yang nggak masuk juga. Silakan. Kelompok pertama dipersilakan untuk maju ke depan. Kalian yang kelompok 2, 3, 4-nya langsung bentuk kelompok. Sesuai kelompok ya. Silakan. Kemarin kelompok pertama itu Unzi sama Nafika. Fatima juga ya. Nafika kemarin nggak masuk, sakit. Ayo silakan. Ayo silakan yuk. Ya, presentasi. LKPD-nya tetap ada kan? Ya, ayo silakan. Silakan. Iya, nah, enggak usah. Gak apa-apa, ayo silakan. Ini kamu sama ini ya. Mary sama Melanie kan kemarin. Rilza. Nah, oh iya, iya. Nah, silakan. Bawa, nggak usah bawa ini ya. Bawa meja satu aja. Ya sudah nggak apa-apa yo, seadanya aja itu. Silakan. Ada spidolnya. Kalau butuh spidol ya. Silakan, bisa dituliskan itu nggak apa-apa kalau butuh tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diskusi minggu kemarin. Silakan diperhatikan yang lain ya. Dari soal yang pertama, perhatikan gambar gerakan heterogenetik di bawah ini. Dan perintahnya bedakan antara gambar A dan B di atas. Jadi gambar A merupakan gerakan heterogenetik dan B juga merupakan heterogenetik. Yang membedakannya adalah positif dan negatifnya. Maksudnya yang A termasuk heterogenesis positif. Lihat di LKPD-nya kalian masing-masing. Yang gambar A merupakan gerakan heterogenesis positif. Kenapa? Karena gambar tersebut menunjukkan gerak turunnya daratan sehingga permukaan air laut seakan-akan naik. Jadi Kenapa? Kurang? Spidolnya kurang enggak? Alia darat, ini darat, dan ini laut. Daratannya
Itu dikasih positif yang mana, negatif yang mana? Ini positif, Kak. Terus positif semua itu ya? Ya, positif. Itu gambar yang pertama. Oh, ya. Ada sebelum pasang surut air keluar dia air dulu air laut. Sebelum before ini maksudnya sebelum daratannya dia ada gerakan dari Sebelum pada tekanan di dalamnya seperti ini di gambarnya. iya setara air lautnya dia seimbang dengan daratannya di tingginya. Nah setelah mengalami tekanan dari bawah dari darat maka air lautnya mengikuti darat, mengikuti tekanan yang dialami oleh darat. Nggak apa-apa, anu aja. Apa? Kalau mau ngomong aja. Kan kelompok ini. Silakan, nggak apa-apa. Iya kan dia masih ada di dalam kan termasuk gerakan tektonik endogen tenaga dalam. Lempeng, tektonik, bergerak ya. Sehingga apanya yang naik itu? Karena adanya sehingga seolah-olah daratannya Naik, Daratannya turun, airnya naik. itu yang gambar apa itu? A. ya, Kak. Oke, lanjut. Yang gambar B sebaliknya. Gimana? Di sama kamu. Yang A, kalau yang di kelompok 1 itu apa? Positif ya. Kalau yang positif itu lautnya naik. Kalau yang negatif seolah-olah daratnya yang naik. Tapi kenyataannya, maksudnya realita sekarang ini daratnya itu lebih tinggi apa lebih rendah? Jadi yang membedakan antara gambar kedua tersebut yaitu daratannya. Jika daratannya dia menjunjung tinggi dia Naiknya daratan sehingga permukaan lautnya turun. Adakah daratnya Itu namanya apa? epirogenesis negatif. Oh, negatif. Keadaannya ada di daratan. Daratnya naik, lautnya turun gitu ya. dengan demikian daratan akan menjadi lebih luas. Lebih tinggi. Kelompok 3 sama berarti ya. Kelompok 2 sama? Sama enggak? Kalau nggak paham jadi teori lagi. Hah? Sama semua. Ini kelompok berapa? 3 ya, ya sudah. Gak apa-apa. Habis ini kelompok. Ya, itu kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, nanti terserah saya. Silakan lanjut. Kelompok 1. Nomor 2 tentang pendeskripsian macam-macam di patah. Patahan. Ini kelompok 2 ya. Nomor 2 mendeskripsikan tentang macam-macam patahan. Gambar patahan yang ada di LKPD masing-masing. Tolong diperhatikan ya. Patahan yang ke A itu disebut normal fault. Unzi madep sana. Namanya jangan dikasih. Normal fault karena patahan yang memungkinkan satu blok lapisan
batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya. Ini jadi bisa. Berarti Bisa ketemu. Ini tuh tahu. Kemarin. Yang ketemu cuma ini tuh. Ini nggak ketemu. Ini sinergita tadi sedangkan yang bisa di Google dia ketemu. Itu jenis patahan ya? Atau langsung disuruh lihat di gambar nggak apa-apa. Temennya kan sudah ada LKPD-nya. Termasuk yang merupakan patahan yang memungkinkan satu blok lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya. Itu yang gambar nomor berapa? yang A. Ya kan, tolong diperhatikan kelompok yang lainnya. Di LKPD-nya itu ya, katanya kelompok pertama itu yang nomor 1 termasuk patahan apa? Normal form. Normal form. Patahan yang Seimbang. Artinya apa tadi? Masih normal katanya. Oke, masih normal, Pak. Sama semua ya? Sama? Oke, lanjut. Yang nomor kedua, silakan, ada apa-apa. B, 2B. Lihat dari gambar D itu namanya. Dia kalau yang A itu kan sama-sama keluar ya. Kalau yang B, yang nomor gambar 2 itu sama-sama masuk. Yang salib yang Ada kan? Belum selesai. Fold. Patahan yang fold. Yang gambar kedua apa? Kelompok 1? Turus. Apa keterangannya berarti? Di LKS-nya ada? Ada kan di LKS? Yang saya kasih itu kan ada kemarin di apa? Literasinya. Di materi. Ayo silakan. Termasuk transport karena pergerakan lempeng yang bergerak saling berpapasan dan bergesekan, tapi berawalan arus. Jadi kembali ke normal form. Kalau yang normal itu lempengnya geraknya kemana? Ke dalam atau keluar? Keluar. Keluar ya. Yang normal tadi, yang pertama normal, katanya tadi normal. Keluar. Kalau yang nomor 2, gambar kedua apa? Dalam ya. Artinya sama-sama ke dalam. Sehingga dinamakan patahan apa?
Transform ya. Transform apa terus? Terus itu termasuk transport adalah pergerakan lempeng yang bergerak saling berpapasan dan bergesekan. Berarti nggak ada yang kalah ini ya? Berlawanan arah. Bergesekan tapi berlawanan arah. Berlawan arah. Oh ya, terus? Oke, gimana sama ya? Ayo lanjut. Gak apa-apa. Gambar C. Nanti ada tanggapan di akhir nanti. Gambar C. Silakan, yang C. Yang C merupakan patahan yang arahnya Mana ya? Ada relatif sama. mendatar ke kiri atau ke kanan. Arah patahan tidak sepenuhnya seluruh lapisan batuan bergerak dengan arah mendatar, ada juga dengan arah vertikal. Jadi, arah vertikal. Vertikal tegak lurus, horizontal mendatar. Jadi ada yang bergerak horizontal dan ada yang bergerak vertikal. Gambar C. Sehingga terjadi patahan. Patahan apa? Sama. Strike fault. Patahan strike fault. Lalu gambar D merupakan patahan. Yang D. Gambar D merupakan patahan oblique fault. Kenapa? Karena termasuk obduksi. Karena adanya pergerakan antara lempeng benua dan lempeng samudra, serta lempeng benua menunjang di bawah kerak samudra. Maksudnya, Apa? Obduksi tadi ya? Apa itu? Hah? Oblique. Lempeng samudra dengan benua ketemu gitu, tabrakan. Sehingga menyebabkan terjadi penunjaman ya tadi ya? Itu arahnya kemana itu? di bawah kerak samudra. Di bawah. Berarti yang menang yang mana dong? Karena benua lebih luas. kok lebih luas? Lebih sempit. Ayo litosfer kemarin. Litosfer itu ada berapa kerak? Ada dua. Kerak apa saja? Yang lebih tebal yang mana? Kenapa? Sehingga kalau padat sehingga menang apa enggak kira-kira lo tabrakan? Yang ke atas yang mana? Yang ke bawah yang mana? Yang apa? Yang ke atas lempeng benua. Kalau ke yang bawah lempeng samudra. oh gitu ya. Ya. Gimana kelompok yang lain? Ya, berarti yang menunjam itu ke bawah yang dari samudra, yang ke atas benua. Oke. Sudah lanjut, silakan. Nomor 3, proses tektonisme di bawah ini. Perbedaan proses tektonisme pada gambar A dan gambar B. Gambar A, lipatan. Proses tektonisme pada gambar A yaitu merupakan lipatan. Kenapa? Karena adanya tekanan horizontal yang tidak terlalu kuat dan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga lapisan kerak bumi berkerut atau berlipat. Karena adanya tekanan horizontal mendatar yang tidak terlalu kuat dan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga lapisan kerak bumi berkerut Itu apa atau namanya? berlipat. Pinjam LKPD-nya Seperti kelas. gambar Iya, A nggak apa-apa. hasilnya. Gambar B, proses tektonismenya merupakan patahan graben. Kenapa? Karena adanya tekanan dari arah
bersifat horizontal dan saling menjauh sehingga munculnya retakan yang besar. Berarti maksudnya dia dari arah yang bersifat horizontal, berarti dari bebatuan yang seng datar dia yang didiamkan lama dari arah horizontal dan saling menjauh sehingga munculnya retakan yang besar. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah apa belum? Oke, kalau sudah silakan, mungkin ada masukan dari kelompok yang lain. Silakan, atau mau bertanya nggak apa-apa. Silakan, ayo bertanya, pastinya bertanya ya. Silakan, nanti dicatat yang bertanya siapa dari kelompok berapa. Oke, silakan. Pertanyaannya dicatat juga nanti apa. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menanyakan apa yang menyebabkan Siapa namanya? Sebutkan nama dulu ya. dari kelompok 2. Nisa Awalia dari kelompok 2 ya. Silakan. Apa yang menyebabkan berat naiknya daratan sehingga permukaan air itu seakan-akan turun? Apa yang mengakibatkan Berat naiknya daratan sehingga permukaan air laut seakan-akan turun. Oke, apa yang mengakibatkan, saya ulangi lagi ya pertanyaan ya. Apa yang mengakibatkan daratan ini seolah-olah adanya kenaikan atau pengangkatan? Seolah-olah air lautnya, permukaannya air laut itu mengalami penurunan. Gimana? Bisa dipahami ya pertanyaan dari kelompok 2? Gimana kelompok 1? Sudah? Bisa? Apa diulangi lagi? Enggak ya? Oke. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan tambahan. Silakan kelompok 3. Silakan. Enggak apa-apa. Ayo. Ayo, enggak apa-apa. Maju enggak apa-apa. Apa berdiri? Perkenalkan diri. Madep ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, karena ada keperluannya dari kelompok 3 ini bertanya, kan kalau etiologenesis positif itu airnya naik sehingga daratanya sama. Sehingga sama air sama daratan itu sama. Di sebelum terjadi tekanan. Iya, kalau positif itu kan sama air di daratan. Terus lagi pertanyaannya. Lautnya ini tidak sama. Tidak pernah sama. Kalau sama tsunami. Terus pertanyaannya apa? Entar dulu, pertanyaannya apa? Coba diulangi, pertanyaannya apa? Ini termasuk apa di laut? Oh, maksudnya itu keadaan yang sekarang ini. Oh, jadi saya ulangi lagi pertanyaan dari Farah kelompok 3 ya. Tadi kelompok 1 menjelaskan tentang epirogenesa positif dan negatif ya. Ya. Yang epirogenesa positif yang seperti apa itu? Yang seolah-olah Daratannya itu turun. Lautnya naik. Tapi kenapa kok kenyataannya sekarang ini kita sekarang ini normalnya lautnya itu kok ada di bawahnya daratan? Itu apakah masuk yang mana? Seperti itu mungkin ya. Ya. Daratannya naik. Nah, jadi itu. Termasuk ke negatif. Ya itu mungkin ya nanti intinya seperti itu. Kalau yang tadi epiro itu kan ada 2 tadi ya. Katanya tadi. Kalau yang positif katanya daratannya itu akan mengalami penurunan, lautnya naik. Tapi kenyataannya sekarang kok kita lihat sekarang ini kok tidak seperti itu. Ini masuk yang mana? Mungkin seperti itu pertanyaannya ya. Oke. Paham ya? Oke, silakan. Langsung dijawab. Pertanyaan pertama dari kelompok 2. Ya, silakan. Langsung dijawab.
Silakan, ayo. Karena ada gerakannya. Karena ada gerakan dari dalam. Tenaga hidrogen Tektonisme itu apa sih kemarin? Apa tektonisme ini? Per- pergerakan apa? Lempeng. Berarti karena adanya pergerakan lempeng sehingga menyebabkan terjadinya gerakan dari dalam, bisa menyebabkan ada yang naik, ada yang turun gitu. Tenaganya seperti itu ya. Beda dengan vulkanisme, kita belum bahas itu. Kalau vulkanisme mereka tentang apa kemarin? Magma. Kita belum ya. Cuma kemarin sudah saya perkenalkan kan, bahwasanya kalau tenaga endogen itu dibagi menjadi berapa? Tenaga endogen dibagi menjadi berapa kemarin? Secara umum 3 ya. Yang pertama tektonisme, yang kedua yang ketiga atau gempa. Nah, kita masih bahas tektonisme. Cuma kalau tektonisme mereka lebih ke khususnya ke pergerakan lempeng. Tektonik itu pergerakan lempeng. Indonesia dilalui berapa lempeng? 3 lempeng. Ya. Makanya banyak sekali terjadi gerakan-gerakan atau lipatan-lipatan dan juga patahan. Paham ya? Oke, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1 gimana? Dikembalikan lagi. Kelompok 2. Udah puas ya? Oke, tepuk tangan. Silakan pertanyaan selanjutnya dari Farah katanya tadi. Bagaimana kondisi laut? Iya, silakan. Masuk ke yang mana? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Negatif. Karena kan daratannya naik, lautnya seakan-akan turun. Padahal air lautnya itu cuma dikarenakan ada pergerakan dari daratan. Karena dari darat. Gimana? Itu masuk ke mana tadi? Negatif. Berarti masuk ke epirogenesis yang negatif. Kenapa? Loh itu pasang surut air laut. Kita kan bahas tektonisme ya. Kita bahas tektonisme, tenaga dari mana? Kalau bulan dari mana bulan? Tadi katanya kelompok 2. Oh gitu ya. Itu yang naik itu ombaknya apa lautnya? Ombak, bukan laut. Lautnya naik, abrasi. Ada kayak di apa? Di bawah pancingan. Pancingan banyak tanaman kakak. Sudah. Yang mana apa? Di teri 16. Ya itu. Silakan ada tanya lagi. Enggak apa-apa tanya. Ada. Silakan tanya lagi yo. Ayo silakan nih tanya lagi nih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya samudra sama benua. Ya Allah. Loh enggak apa-apa. Namanya juga temennya mau tanya. Kok nyebut ya Allah? Kenapa emang? Oh langsung dijawab. Boleh, nggak apa-apa. Samudra dan benua. Benua itu lautan, benua kan daratan. Iya. Benua itu teksturnya lebih padat, sehingga tebal. Kalau samudra kan air jadi tipis. Ya, kan udah dijelaskan. Udah.
Litosfer itu ya? Itu yang di litosfer ya? Ya. Nah, kerak benua dan kerak Samudra. samudra itu sudah ya di pertemuan awal kita ya. Ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ada masukan mungkin? Mary mau bertanya. Sudah? Ya. Ya sudah. Kalau sudah ada pertanyaan, Sudah. langsung di ya. Silakan. Dari kami, maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nomor 1 ya. Silakan. Sekarang kelompok berapa ini yang siap? 2 apa 3? Dua. Sekali lagi dua, kapan kemarin tiga. Oke, langsung kelompok 3 dulu yo. Ayo. Silakan kelompok 3. Mana lihat materinya? Punya nggak materinya itu dia? Lembar materinya. Ini tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Presentasikan hasil diskusi kami. Nomor E. Kelompok 3 ya ini ya. Pertanyaan pertama, apa perbedaan gambar A dan gambar B? Gambar A termasuk gerak epirogenesis positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga permukaan air laut seakan-akan naik. Akibatnya sebagian daratan tergenang air sehingga kelihatan semakin mengecil. Gambar B termasuk gerak epirogenesis negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga permukaan air laut seakan-akan turun. Dengan Sama ya? demikian, daratan Sama juga. menjadi semakin Ini kan pertamanya kan kenyataannya seperti ini. Akhirnya lama kelamaan lautnya mengalami kenaik itu yang positif. Oh, yang negatif ini. air laut itu naik. Sama sederhananya. Terus yang B negatif. Seimbang apa sama? Sama maksudnya ya. Epirogenesis negatif itu gerak naiknya daratan sehingga air laut seakan-akan turun. Hebatnya itu turun sehingga daratanya itu menjadi luas. Itu pertanyaan kedua. Gambar yang pertama itu termasuk ikatan merupakan bentukan permukaan bumi yang terjadi pada serangan yang lemah, tapi berbasis gerak terus-menerus. Nomor berapa itu? Nomor 2? Masih nomor 1? Ayo silakan. Iya, itu ya Pak. Ini yang tegak. Ini yang tegak, ini yang miring. Yang menunjam itu loh. Ada kan? Mana keterangannya?
Ayo silakan. Nomor 3 itu strike fall. Merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar kiri atau ke kanan. Arah patahan mendatar ini tidak sepenuhnya seluruh lapisan batuan bergerak dengan arah mendatar. Namun sebagian ada yang bergerak dengan arah vertikal. Bila gerakan patahan ke kanan disebut geser-geser simetria dan bila ke kiri dinamakan geser-geser geometrik. Diperhatikan ya temennya ya, diperhatikan ya. Karena adanya pergerakan antara lempeng benua dan lempeng samudra, serta lempeng benua menunjang di bawah kerak samudra. Pertanyaan yang ketiga itu menanyakan perbedaan gambar A dan gambar B. Gambar A itu lipatan ada. Itu berupa apa itu? Yang gambar ketiga itu berupa apa itu? Tebing apa? Tebing ya? Apa gua itu kira-kira? Tebing ya? Tebing ya? Tebingnya bentuknya sama apa beda? Sama apa beda kira-kira? Sama ya? Termasuk yang apa itu? Termasuk ke tektonisme. Yang mana? Yang nomor 3 kan? Masuk ke apa itu? Tenaga tektonisme yang apa? Yang berupa lipatan. Apa yang patahan? Lipatan ya. Oke, terus silakan. Yang A apa? Yang B lipatan apa? Sama apa beda? Beda. Beda ya. Gambar A itu lipatan tegak. Lipatan tegak adalah lipatan yang dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dua sisi dengan seimbang. Sedangkan gambar B adalah yang gambar B itu lipatan miring adalah lipatan yang dihasilkan ketika kekuatan Yang mana miring? mendorong salah satunya lebih kuat. Oh. Sehingga akan menghasilkan penampakan salah satu. Nanti disanggah. Ya. Disanggah aja, langsung disanggah habis ini. Gimana? Yang ditanyakan, saya Ya yang lainnya mungkin aja silakan. Apa? Menanggapi. nomor 3 katanya masuk. Iya nggak apa-apa. Masukan silakan masukan. Nggak apa-apa, yuk. Sebenarnya itu juga Menurut kelompok kami gitu. menurut kelompok kami itu miring. Alasannya? Itu gambar B. Alasannya apa? Kalau yang A miring dan yang B tegak, silakan dijelaskan. Gak apa-apa ya. Ini ada perbedaan. Ya. Kalau kelompok 3 tadi bilang antara gambar yang A sama yang B ini adanya perbedaan, Pak. Termasuk jenis tektonisme yang apa? Ternyata sepakat di situ kan ada gambar tebing, keduanya berbeda ya. Beda kan? Jenis tektonisme berupa lipatan apa patahan? Lipatan. Ya, katanya kelompok 3 yang A lipatan tegak, yang B lipatan miring. Enggak apa-apa. Katanya kelompok 2 yang yang A miring, yang B tegak. Alasannya apa? Silakan. Ya kan hanya memberi masukan saja. Soalnya yang kalau yang B kan sedang bawah. Jadinya yang B. Ya mungkin bisa dijelaskan masuk dari lipatan tegak itu apa, lipatan miring itu apa. Biar jelas temennya, kelompok 3. Ayo silakan. Silakan, nggak apa-apa.
Yang lain, ayo kelompok 1 mungkin bisa membenarkan atau memasukkan. Kasih masukan ayo. Bener apa apakah sama? Katanya kelompok 1 nomor 3, LKPD soal nomor 3 itu gambar A lipatan tegak. Yang B lipatan miring. Silakan. Sama apa beda? Beda. Beda. Kalau kelompok 1 yang seperti apa? Yang aku miring ke Yang A miring, yang B tegak. Alasannya apa? Ayo, yang mana ayo? Silakan, jawab aja, kan ada materinya tadi. Dibuka tadi materi. Literasinya mana? Materi. Kenapa kok jawabannya miring? soalnya sih terjadi tikungan. Oh, karena adanya ngomong yang jelas. Karena adanya yang gambar A katanya adanya cekungan. Sehingga ketika cekung itu sama apa beda antara di bawah sama yang di atas? Beda ya. Berarti adanya kemiringan ya. Karena adanya cekungan, nak. Sehingga yang A ini masuk ke tegak apa yang miring? Miring. Karena dibuktikan dengan adanya cekungan. Berarti termasuk lipatan yang miring. Gak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Ya. Kalau yang gambar B, katanya kelompok 1 dan kelompok 2 termasuk lipatan tegak. Karena di situ apa? Bisa mendapat dorongan yang besarnya sama tapi berlawanan. Tapi berlawanan. Artinya adanya suatu ketika ditarik itu kayak masih ada lurus-lurusnya. Tidak ada cekungan. Ya. Kalau miring ini kan berarti kan ada kayak semacam space untuk ke bawah. Kalau tegak lurus itu kan dia tetap ada di posisi di atas kan seperti itu kan. Artinya tidak ada sampai ada cekungan atau adanya lobang di bawahnya. Ya. Paham ya? Oke, baik, terima kasih. Ada masukannya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih ya kelompok 1 dan kelompok 2. Kita sama-sama belajar. Jadi nggak apa-apa. Selisih pendapat itu biasa ya? Oke, silakan. Apalagi ada? Saya. Berdiri ayo Mary, madep sana Mary. Perkenalkan, nama saya Mary Harisanduri dari kelompok 3 akan bertanya, apakah jalanan yang rusak itu ada hubungannya dengan endogen atau ekologisme? Saya ulangi lagi ya. Pertanyaannya katanya Mary tadi gimana Mary? Apakah jalanan yang rusak itu ada hubungannya dengan endogen atau ekologisme? Oke. Apakah jalanan yang ada ini mengalami kerusakan ya? Apakah ini adakah hubungannya dengan tenaga endogen terutama yang tektonisme ini, Pak? Oke, silakan. Enggak, itu bisa juga. Endo. Jalan. Tanah gerak. Sampai naik tanahnya gerak enggak? Ya. Ketika beraknya kan mengalami kerusakan. Contohnya kayak di itu, kalau mau ke Kolah Kuduman itu rusak itu kan. Yang keras nak. Alasannya berarti adanya tenaga luar, ada tenaga. Ayo silakan diperjelas. Ada yang lewati truk gitu ya, sehingga mengalami kerusakan. Itu yang dari luar katanya. Tapi pertanyaannya tadi, apakah ada hubungan dengan tektonisme? Kira-kira ada nggak? Ada juga. Contohnya kayak apa kalau tektonisme ini? Artinya apa tadi tektonisme apa? Pergerakan lempeng ini menyebabkan terjadinya jalan kita ini rusak, Pak. Contohnya kayak apa?
bergerak gitu ya. Adanya gerakan. Istilahnya katanya di sini tanah gerak ya. Tanah gerak ya. Itu dari mana itu? Dalam atau dari luar? Dari dalam. Ini juga termasuk yang salah satu fenomena alam yang menyebabkan terjadinya pergerakan tanah ya istilahnya itu ya. Sehingga menyebabkan adanya kerusakan. Artinya ada yang ambles. Ya, bisa gimana, Mary? Penjelasannya? Oke. Puas ya? Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ayo kelompok 1. Sudah. Ya, silakan. Enggak apa-apa tanya. Nama? Nafika? Saya Nafika dari kelompok 1. Yang keras. Kan benua dulu itu hanya memiliki satu yang nama Pangea. Disebut Pangea. Ya, benua. Kenapa sekarang benua menjadi 7 benua? Ya, karena Baik, silakan duduk. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Kelompok 1 tadi tanya Nafika, kenapa bumi kita ini mengalami istilahnya apa? Daratannya ini menjadi pecah-pecah atau menjadi membelah. Kenapa? Kan katanya dulu sejarah geografi itu bahwasanya bumi kita ini bentuknya bulat yang terdiri dari satu daratan dan satu lautan, ya. Tapi kenapa kenyataannya pada saat ini kok daratannya jadi berbagai macam belahan bumi, yaitu namanya benua ya. Ada berapa benua sekarang yaitu kenapa kok bisa katanya dulu 1, Pak? Kenapa sekarang kok jadi 7 misalkan? Kenapa? Kenapa? Silakan yang bertanya silakan. Yang lain mungkin bisa bantu jawab. Yang pertama karena katanya kelompok 3 ya. Karena adanya volume air laut yang semakin meningkat sehingga bisa membelah daratan. Terus apa lagi kira-kira? Itu dari kelompok 3. Kelompok 2 bisa bantu jawab. Pertanyaannya mengapa bumi kita ini setiap tahunnya setiap harinya kok bisa menjadi belahan bumi kita ini kok menjadi berupa ada 7 benua. Ayo silakan bantu jawab. Gak bisa juga kita dibelah juga ya. Ayo yang lainnya, gak bisa jawab. Kita sekarang ini bahas apa sih kita ini sekarang? Tenaga kan, tenaga pembentuk muka bumi. Apakah kita ini bisa tektonisme ini bisa membuat bumi kita bisa menjadi berbagai macam belahan dunia? Nah, ini jawabannya dari kelompok 1 karena adanya bumi berputar sehingga mengakibatkan daratannya bisa menjadi beberapa bagian karena adanya bumi kita berputar. Kenapa bumi kita berputar? Karena adanya pergerakan apa tadi? Kita ini bahas apa? Tektonisme berhubungan dengan apa? Pergerakan lempeng. Ya, jadi lempeng itu bergerak. Karena bergeraknya lempeng tadi sehingga terjadi tadi ada lipatan, ada pergerakan, ada retakan. Retak lama-kelamaan pecah enggak? Pecah. Sehingga menjadi belahan. Gitu ya. Kita sudah bahas tenaga endogen, yaitu tentunya tektonisme.
ini juga hal yang mengakibatkan terjadinya kenapa bumi kita yang dulunya satu daratan menjadi 7 belahan bumi atau berupa 7 belahan benua. Salah satunya yaitu karena adanya pergerakan lempeng atau tenaga tektonisme. Jadi banyak sekali dampak dari tektonisme dalam kehidupan kita ini kan ya. Itu tadi. Paham ya? Makanya kenapa bumi kita permukaannya itu tidak rata. Paham sampai sini ya? Oke, ada tambahan atau ada pertanyaan lagi sudah? Sudah ya? Isabel, sudah cukup? Oke. Ayo semangat. Nisa, gimana? Sudah cukup? Cukup ya? Mau maju kelompok kamu? Sudah jelas ya? Oke. Ya sudah, berarti tadi epirogenesa ya. Oke, sudah silakan. Kita persilakan duduk dulu kelompok 3 dulu. Silakan, ditutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, bagus ya. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan duduk. Baik ya. Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Baik. Baik, kita sekarang akan menganalisis saja ya atau menyimpulkan saja dari apa yang sudah kita lakukan bersama-sama atau kelompok-kelompok yang sudah maju tadi ya. Jadi kesimpulannya kita bersama-sama ya mengevaluasi tentang pemecahan masalah ya, tentang apa tadi tektonisme ya. Jadi ternyata tektonisme tadi ini tenaga termasuk tenaga atau disebut dengan tenaga dari sifatnya apa? Merusak apa membangun? Membangun ya. Yang awalnya nggak ada bisa ada. Oke. Jadi tektonisme ini bermacam-macam tenaganya dan bentuknya macam-macam. Ada epiro dan oro ya. Kalau epirogenesa ini yang menyebabkan adanya perbedaan antara lautan sama daratan. Sehingga jangkauannya luas. Paham ya? Jangkauannya luas. Butuh waktu lama apa tidak? Lama. Itu namanya epiro. Sehingga nanti ada epiro positif negatif. Karena hubungannya dengan laut dan daratan. Sedangkan yang oro ini dia cangkupan wilayahnya sempit dengan waktu yang singkat. Bentuk dari oro ada apa saja? Ada lipatan, ada patahan, ada retakan ya. Tadi ada contohnya, adanya horse dan graben. Sampean oneng, kalian tahu horse dan graben? Ini termasuk yang patahan apa yang lipatan? Ini masuk epiro apa oro? Yang ke atas namanya apa? Yang ke bawah ini? Graben. Ini masuk ke patah. Dia patah-patah. Yang lipatan, Pak, macam-macam, Pak. Lipatan, ada yang lipatan tegak. Lipat-lipatan itu kayak gini, misalkan. Yang membentuk pegunungan. Contohnya kayak gini nih. Berlipat-lipat gini. Ada gunung, ada lembah. Iya. Ada yang lipatannya dempet, ada yang renggang, ada yang dempet lagi. Ini namanya lipatan. Ini semua bentuk dari orogenesis atau orogenesa. Paham ya? Nah, itu. Jadi ini tadi menyimpulkan bahwasanya ternyata tenaga tektonisme ini bermacam-macam.
Macam-macam. Jadi kalian sudah tahu ya apa saja fenomena-fenomena yang dihasilkan dari tektonisme. Yaitu ada epiro dan oro. Paham ya? Ya sudah. Kalau sudah paham, hari ini kita refleksi gimana kira-kira setelah melakukan diskusi? Masih ada yang bingung apa tambah gak ngerti, Pak? Ternyata permukaan bumi ini banyak sekali kejadian fenomena-fenomena yang belum pernah kita alami ya. Apanya, Pak? Sebenarnya sudah kita alami, tapi kita nggak tahu istilahnya saja ya. Jadi saya harapkan setelah kita belajar tenaga tektonisme, kita lebih peduli ya dan lebih peka terhadap fenomena atau kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi kalian harus tambah peduli, tambah tahu ternyata fenomena ini nih hubungannya seperti ini. Jadi saya harapkan dengan kita belajar geografi, kita lebih peduli terhadap lingkungan. Sebenarnya kita itu tiap hari itu sudah melakukan pembelajaran geografi. Karena kita hidup di permukaan bumi. Paham ya? Ya. Jadi itu ya. Saya harapkan dengan kita sudah belajar tektonisme ini, kita semua bisa menjadi tahu ya. Mana itu tenaga yang dari dalam dan mana itu tenaga yang dari luar. Oke. Dan masih banyak lagi tenaga dari dalam ini. Selain tektonisme, nanti kita ketemu sama vulkanisme. Vulkanisme ini kan kegiatan dengan magma atau gunung api. Nanti setelah itu ada seisme. Tektonisme ini awal dari perkenalan, ternyata ini loh tenaga tektonisme ini. Karena adanya pergerakan lempeng. Jadi lempeng ini nggak kelihatan di dalam, tapi buktinya ada. Ya? Ya, oke. Baik, sudah cukup ya? Sudah saya harapkan kalian sudah paham, sudah mengerti apa yang sudah disampaikan tadi. Kita lalui bersama-sama dari diskusi, dari pertemuan sebelumnya kita melihat PowerPoint ya. Kemudian diskusi kelompok. Kemudian hari ini kalian presentasi. Tadi juga seru juga ya. Ada pertanyaan. Mengapa darat tadi? Pertanyaan yang apakah darat benua ini juga bisa membelah-belah? Kenapa kok sekarang jadi 7 belahan benua ya? Nah, itu juga termasuk ada hubungannya dengan tektonisme. Ya, jadi setelah kita belajar, kita pasti akan ada tanda tanya. Iya, jadi kalian tahu kan? Oke. Ya sudah. Karena waktunya sudah mau habis, sebelum saya akhiri, saya pengen mengecek seberapa maksimal, seberapa paham kalian memahami materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang tektonisme ya. Kalian saya kasih post test atau asesmen formatif, nanti dikasih nama, kalian kerjakan ya. Waktunya terbatas. Pengen tahu aja, kira-kira kalian ini sudah ngerti, apa tidak mengerti, apa kurang mengerti. Bagikan ke belakang. Kasih nama ya. Siapa yang kurang? Kan nggak ada yang masuk soalnya temennya kamu ya. Siapa lagi? Udah, sudah. Kurang soalnya ini lagi nih ada nih. Lihat, ada lengkap nggak lihat? Ini sayang. Silakan dikerjakan ya. Kasih nama lo ya. Silakan. Dibaca, gak usah lihat temennya. Kalau lihat temennya saya kasih lagi soalnya nanti.
Kasih nama sayang. Dibaca lo ya. Nanti kalau sudah LKPD-nya kelompok tadi dikumpulkan juga ya. Dengan soalnya tadi juga dikumpulkan. Saya akan nilai. Gak boleh tanya lo ya. Kalau tadi diskusi gak apa-apa tanya. Kalau kerjakan soalnya gak boleh tanya. Ayo Mary, madep mana Mary? Kerjakan nak. Sudah? Sudah semua? Cepet ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke. Ayo sambil nunggu yang teman yang belum selesai. Gak apa-apa silakan yang sudah gak apa-apa kumpulkan ayo. Sama LKPD-nya juga ya. LKPD-nya di sini. LKPD-nya sebelah sini nak. Nah, sini. Oh ini gimana nih? Ini dibaca apa enggak ini tadi nih? Ayo sudah. Ayo Umi. Iya kasih nama. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah semua? Sudah. Oke. Alhamdulillah sudah semua ya. Ini ada berapa kelompok ini? 3 tadi ya? 1, 2, 3. KPD-nya ini soal post testnya sudah semua ya. Baik, kalau sudah semua terima kasih ya atas waktunya untuk hari ini. Semoga apa yang kalian sudah dapatkan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Jadi kita nanti ketemu lagi minggu depan dengan materi selanjutnya yaitu tentang apa? Tentang apa? Vulkanisme, yaitu tetap masih kita ketemu dengan tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen. Tektonisme sudah. Minggu depan kita akan bahas vulkanisme, yaitu tentang gunung api. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup ya, gak ada pertanyaan ya. Kalau gak ada pertanyaan, sekian dari saya untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keluarga kita juga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk hari ini dari saya. Assalamualaikum. Kita ucapkan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik silakan. Sudah ini saya bawa ini ya.